was silent. Kenapa begitu sepi? Where's the voice? Aduh, Bapak ini mengganggu sekali dari tadi, Bapak ini. Live kita ya. Ya, silakan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go! Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik, di malam hari ini kita kedatangan narasumber ya, yaitu Bapak Lukas Ricardo dan juga Malikil Amalak. Baik, ini topiknya tentang kisah penciptaan di dalam Alkitab. Dan juga tentunya ada topik yang berikutnya itu. Nanti akan dibahas secara khusus oleh beliau. Dan nanti ada studi komparatif juga ya, dengan kitab suci RT6. Nah, ini menjadi menarik. Baik, sebelum sampai ke materi yang akan disampaikan dalam bentuk diskusi nantinya nih juga oleh narasumber kita, baiknya acara ini dibuka dengan doa ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Baik, marilah kita fokuskan diri kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, di malam hari ini kami beracara. Tapi terlebih dahulu Engkaulah yang memberikan banyak kesempatan, waktu kepada kami untuk boleh beracara. Lebih dahulu kami bersyukur kepadamu di malam hari ini. Karena lebih dulu kami bersyukur untuk semua rahmat dan kasih-Mu kepada kami. Bapa di surga, kami mau membahas tentang bagaimana penciptaan di dalam Alkitab dan juga dengan perbandingannya dengan kitab RT6. Tapi terlebih dahulu kami bersyukur karena di malam hari ini telah hadir dua narasumber kami, yaitu hamba-Mu Lukas Ricardo dan juga Malikil Amalak yang akan membawakan materi yang bagus sekali bagi apologet Kristen. Dan juga acara ini disiarkan live ya di channel YouTube. Engkau berkati ya Bapak, biarlah acara ini berlangsung dengan lancar di awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkaulah juga ya Bapak dengan pertolongan Roh Kudus-Mu memberikan sinyal internet yang lancar sehingga kami dapat beracara sampai selesai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan berilah kami pertolongan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucapkan syukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya sapa dulu nih narasumber kita. Pak Ricardo, selamat malam Pak Ricardo. Lukas. Selamat malam Pak Kodeks, Lukas Ricardo ya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, terima kasih. Ini ya Bapak. Ya, sama-sama Bu Heni. Kita persilakan aja lah ya, langsung ke beliau ya untuk menyampaikan apa yang menjadi topik pembahasan kita di malam hari ini ya. Dipersilakan Pak Lukas Ricardo. Ya, baik. Terima kasih Pak Kodeks. Terima kasih Bu Eni. Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai, saya menyampaikan satu sidur yang biasa dinaikkan oleh orang-orang Yahudi untuk memuji nama Tuhan. Baruch et Adonai hameforach, Baruch Adonai hameforach leolam faet, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, makin Abraham. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodesh ha'elohim echad. Amin. Nah, ini topik kita malam ini apakah kisah penciptaan di dalam Alkitab itu sinkron? Nah, kenapa kok ada pertanyaan apakah sinkron? Artinya ada kemungkinan tidak sinkron. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sudah sepakati dengan admin bahwa model yang akan kita bangun di dalam diskusi malam hari ini adalah diskusi dua arah gitu.
Nah, kemudian kalau diskusi dua arah tentu kita berbicara seperti layaknya kita berdiskusi. Nanti akan ada materi yang disampaikan, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara mungkin bisa tanggapi dan kita akan bahas bersama-sama dari perspektif Alkitab tentunya. Dan juga saya meminta teman saya itu Bu Malikila Malak, yang mana kita tahu beliau juga sebagai seorang apologet Kristen yang berjuang mati-matian untuk membela Alkitab dari sudut pandang Al-Quran gitu. Jadi di sini kita tidak akan mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah kitab suci, baik kitab suci tetangga sebelah maupun kitab suci kita sendiri, tapi kita akan memberikan suatu komparasi bagaimana penciptaan menurut Alkitab yang ditulis oleh Musa, lalu kemudian bagaimana penciptaan langit dan bumi yang ditulis di dalam Quran tentu saja. Tujuan dari komparasi ini adalah supaya kita sama-sama dapat memahami, mengetahui dengan jelas urutan-urutan penciptaan menurut kitab suci masing-masing begitu. Tanpa bermaksud untuk hujat atau memojokkan salah satu kitab suci, tapi tentu saja studi komparatif saya rasa perlu. Karena apa? Karena fenomena yang kita lihat selama ini ya di dalam dunia debat, baik di dalam debat apologetik maupun saya bisa katakan di dalam debat polemikus gitu. Kenapa kok kemudian ada debat apologetik dan debat polemikus? Saya juga menggolongkan ke dalam beberapa golongan para pendebat dan apologet ini. Ya, kalau para pendebat tentu saja mereka mendebatkan suatu tema yang sudah disepakati bersama dengan timer yang sudah disepakati bersama. Lalu kalau apologetik kita tahu, mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang tahu bahwa bahasa apologios itu tentu saja sebuah bahasa untuk memberikan hak jawab terhadap pertanyaan iman kita. Maka sudut pandang yang saya pakai malam hari ini adalah sudut pandang apologetika, di mana kita sebetulnya memberikan hak jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada iman Kristen. Gitu. Saya menemukan suatu pertanyaan di mana waktu itu di dalam sebuah diskusi debat, di sana ditanya oleh teman-teman Muslim, Pak, apakah kisah penciptaan langit dan bumi di dalam Alkitab itu sinkron dari ayat pertama sampai ayat terakhir? Nah, di sini saya sudah menyepakati dengan Bung Kodeks dan Ibu Heni bahwa kita akan mengambil sesi ini dari beberapa sesi kemudian, dan ini adalah bagian dari sesi pertama. Sesi kemudian mungkin kita atur di minggu depan dengan topik yang berbeda lagi, dengan tujuan sebetulnya untuk memberi ruang kepada para debater, baik polemikus, debater maupun apologetika, para apologet Kristen, di dalam memperlengkapi ya. Ya, saya rasa saya juga masih belajar juga ya, bagaimana kemudian di dalam dunia apologetika itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dapat timbul dari pembacaan literatur Alkitab. Nah, kita sepakat bersama bahwa literatur Alkitab yang banyak sekali dipakai oleh umat Kristen di Indonesia terutama adalah terjemahan yang dibuat oleh LAI. Dan terlepas dari bagaimana mengkonstruksikan kata per kata di dalam penerjemahan Alkitab tersebut, tentu kita juga sepakat bahwa tidak semua kemudian penerjemahan Alkitab ini konstruktif, artinya sesuai dengan arti harfiah yang notabene yang diterjemahkan dari dua bahasa yang jelas, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, dan beberapa bagian kecil di dalam bahasa Aramaik dan bahasa Latin tentu saja. Maka tentu saja tidak semua bagian dari dalam penerjemahan itu mendapat porsi yang sesuai ya. Kenapa demikian? Karena tidak semua bagian kata per kata di dalam sebuah bahasa asli
apalagi bahasa kuno, dapat diterjemahkan dengan baik ke dalam bahasa Indonesia. Maka akan mengalami pergeseran-pergeseran nilai dan pergeseran-pergeseran makna. Pergeseran makna itu seringkali disebut sebagai lost in translation, artinya arti yang sesungguhnya di dalam bahasa aslinya mungkin tidak 100% sama. Kenapa? Karena tidak ada bahasa yang persis sama. Saya kasih contoh, satu di dalam bahasa Ibrani itu kata syamaim. Kata syamaim itu merujuk kepada cakrawala, bisa merujuk kepada surga. Nah, dua kata ini saja sudah menggambarkan makna yang berbeda, gitu. Cakrawala dan surga. Lalu kalau dikonotasikan, apakah kemudian cakrawala surga itu di cakrawala atau cakrawala itu di surga? Nah, itu menjadi area debatable ya kemudian di dalam studi linguistik. Dan nggak berpanjang waktu lagi, Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan membahas dari kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya rasa mungkin Pak Kodeks atau saya yang bantu untuk share screen atau gimana, Pak Kodeks? Saya bisa, Pak. Ya, Oke, baik, silakan Pak. Ini ya. Oke. Ya. Saya akan mulai membacakan ini atau ada yang bantu membacakan atau bagaimana Pak Kodeks? Ada, bisa kita minta Sis Akila bisa bacakan ayat. Boleh, ini. saya bantuin ya. Berapa? Oke, ayat 1 sampai ayat 7 ya. Baik, ayat 1 sampai 7 ya. Oke, saya baca. Judulnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ayat yang keenam, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat yang ketujuh, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Baik, haleluya. Luar biasa, terima kasih Bu Heni. Nah, untuk mengkomparasikan, maka saya akan meminta bantuan dari rekan Bro Amalak. Bro, shalom Bro. Sudah monitor kah? Shalom Pak. Ya, Bro. Nah, ini menarik nih Bro, karena bentuknya diskusi. Jadi kan kita terbebas dari segala macam ancaman, gitu ya, ya Bro. Ya, gini Bro. Jadi ini kita lihat dari kejadian 1 sampai kejadian 7 dulu dalam skop kecil, tidak usah seluruhnya. Tapi saya minta bantuan Bro Amalak, kira-kira Bro, di dalam Quran itu ada beberapa bagian penciptaan langit dan bumi. Ada di dalam beberapa surah ya. Nah, apakah Bro bisa tampilkan beberapa surat yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi? Kita tahu bersama bahwa sistematika penyusunan surat di dalam Quran tentu saja berbeda dengan Alkitab. Kalau dalam Alkitab sangat berurutan, tapi kalau dalam Al-Quran saya rasa tidak terlalu berurut ya. Dia ada di beberapa surat terpisah. Tapi coba kita akan lihat yang ditampilkan Bro Malikil Amalak gitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kita bersama. Silakan Bro. Oke, terima kasih Pak. Jadi di dalam Quran tidak diceritakan secara spesifik
hari pertama apa diciptakan, hari kedua apa, tidak ada dijelaskan. Tetapi Quran menjelaskan penciptaan hanya menyatakan 2 hari, 4 hari, tidak ada spesifik dijelaskan penciptaan. Contoh seperti di sini ya, surah 41 ya, surah 41 ayat 9 sampai 12. Nah, surah 41, katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua hari ya di sini, tapi dipaksakan masa. Nanti saya jelaskan masa dengan hari. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Nah, di sini dijelaskan 2 hari. Lalu ayat 10, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan dalam 4 masa. Ya, jadi 4 hari di sini juga ya. Karena di sini yang dipakai adalah kata yaum. Yaum itu kalau Ibrani yaum, hari. Nah, Iya, tapi di betul. sini dipaksakan masa. Jadi udah 4, 2, 6. Nah, lalu ayat 12-nya cakrawala langit-langit itu di hari kedua terakhir. Jadi di dalam Quran penjelasannya itu ada 8 hari penciptaan. Nah, seperti di sini dijelaskan ayat 12-nya. Nah, ini ya, dalam kami dengan 2 ini. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Jadi cakrawalanya itu di 2 hari terakhir. Nah, jadi totalnya ada 8 hari menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa saya jelaskan lewat hadis, Pak? Kalau hadis menjelaskan secara spesifik. Ya, silahkan bro, supaya lebih komprehensif. Ya, jadi tadi yang kita buka adalah versi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita buka versi Nabi besar ya, Muhammad ya. Oke. Di sini di dalam hadis Sahih Muslim ya. Muslim 4997. Nah, dijelaskan di sini secara spesifik apa-apa yang diciptakan. Nah, 4997 hadisnya sahih menurut mayoritas ulama ya. Oke, sanad perawinya sudah saya cek sampai ke Muhammad sanadnya. Ini udah sampai cek, oke. Nah, di sini dijelaskan secara spesifik. Nah, Allah Azza wa Jalla menciptakan tanah atau bumi pada hari Sabtu. Saking spesifiknya, bahkan nama harinya pun diberitahu hari Sabtu. Jadi Allah pertama kali menciptakan itu hari Sabtu. Nah, dan menciptakan darinya gunung-gunung pada hari Minggu. Jadi bumi hari Sabtu, gunung hari Minggu, pohon-pohon hari Senin. Menciptakan segala sesuatu yang tidak. Nah, ini. Nah, jadi berbeda ya di dalam Alkitab kan ketika Tuhan menciptakan Kejadian 1 ayat 31 melihat semuanya baik. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan di dalam iman kita itu semua baik, tidak ada yang tidak baik. Tetapi di sini ada sesuatu yang aneh. Di hari hari Senin pohon-pohon menciptakan segala sesuatu yang tidak disukainya. Hari Selasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang tidak disukainya. Nah, silakan kawan-kawan memahaminya seperti apa yang tidak disukai Allah. Hari Selasa diciptakan oleh Allah. Lalu menciptakan cahaya pada hari Rabu. Menebarkan bintang-bintang, binatang-binatang pada hari Kamis. Dan menciptakan Adam pada hari Jumat selesai sholat. Waktu asar. Jadi udah sholat. Berarti kan ini artinya kita bisa memahami. Belum ada yang diciptakan karena berarti bisa diartikan, dipahami Allahnya sholat atau gimana, nanti kita bisa buktikan karena ada data-datanya. Tapi yang kita bahas ini tentang penciptaan. Nah, bisa tambah lagi sedikit Pak datanya? Ya boleh bro, silakan. Oke. Nah, dan lagi kita buka di dalam kitab ini ya. Di sini juga secara spesifik penciptaan. Ya, tapi terakhir nanti saya minta tolong dibalik tadi ke surah yang pertama, surah apa tadi yang dibuka bro? Oh, 41 Pak. Bentar sini ya. Surah 41 ya. Surah 41 ayat 11 ya. Ayat 9 sampai 12 Pak.
Oke, Ya, tentang saya hari masa tadi ya. Nah, kita bisa ya, buka di sini karena memang hanya Quran Indonesia yang menerjemahkan yaum itu masa. Quran ya, baik. di seluruh dunia selain Indonesia menerjemahkan hari. Oke, kita lihat ya. Bahkan Sahih Internasional menerjemahkan hari. Surah 41, kita buka ayat 9 ya. Ayat 9. Oke. Ini ayat 9 menurut Syekh Abdul Al-Maududi. Ya. Ini Syekh Abdul Al-Maududi. Jadi menerjemahkannya 2 hari. Oke. Tapi Quran Indonesia menerjemahkan masa. Nggak tahu kenapa ya. Oke. Lalu Safi Rahman Mubarakuri menerjemahkannya juga 2 hari. Ya. 2 hari. Lalu Muhammad Piktal juga menerjemahkan 2 hari. Jadi semua menerjemahkannya 2 hari. Hanya Quran Indonesia yang menerjemahkan masa. Nggak tahu alasannya kenapa. Lalu ini yang lucu juga. Ini Sahih Internasional. Oke, Di sini juga dijelaskan 2 hari. Oke, silakan Pak lanjut. oke, baik. Bro, sebelum nanti kita lanjut lagi supaya lebih komprehensif itu ya, saya memfokuskan pokok pembahasan kita tadi dari ayat pertama sampai ke ayat ke-7. Maka ada Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat di dalam Alkitab, mungkin Pak Kodeks bisa bantu buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 5. Silakan Pak. Baik. Oke. Ya, nanti setelah ini saya akan minta kepada para member peserta Zoom yang ada malam hari ini, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin berpendapat, silahkan ya, setelah kita tampilkan ayat ini, saya bantu baca ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ini unik saudara. Jadi Petrus menulis bahwa bumi itu berasal dari air dan oleh air. Sekarang kita akan kembali ke Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 7 ya Pak Kodeks. Jadi kita kunci di ayat itu, 2 Petrus 3 ayat 5 mengatakan, Petrus menulis bahwa bumi diciptakan dari air dan oleh air. Nah, setelah kita tadi pembacaan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 7, kita sudah mengkomparasikannya juga dengan apa yang Bro Amalak tadi sampaikan, maka ada 2 sudut pandang tentu saja ya. Bapak Ibu bisa nilai sendiri dari sudut pandang kita masing-masing ya, karena saya sudah bersepakat di awal tidak mau mengambil suatu kesimpulan apapun terhadap kitab suci orang lain, karena itu bukan iman kita. Tetapi ada pertanyaan yang pernah timbul melalui 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 3 ayat 5 tersebut, bahwa bumi diciptakan dari air dan oleh air. Nah, di sini coba kembali ke ayat pertama, Pak. Saya akan bantu coba baca. Kita tegaskan lagi setelah kita komparasikan dengan Quran tadi. Maka kita mencoba kembali. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jelas di 2 ayat pertama, Tuhan secara konkret menyatakan bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi sebelum isinya. Lalu Tuhan menceritakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini sistematis, saudara. Kalau kita perhatikan, ini sangat sistematis. Berbeda dengan tadi yang dijelaskan sama Bro Amalak. Lalu ayat keempat, Allah melihat bahwa
terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Nah, ayat yang dijadikan rujukan oleh 2 Petrus 3 ayat 5 tersebut adalah berdasarkan Kejadian 1 ayat 6. Hanya saja yang kemudian menjadi timbul pertanyaan, dari mana air ini berasal? Sementara di Kejadian 2, di situ dijelaskan ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan samudra raya. Itu pun air gitu. Lalu di hari keberapakah air diciptakan? Kok tiba-tiba cerita ini dari ayat yang kedua sudah loncat ke ayat yang ke-6, lalu di ayat yang ke-6 baru dijelaskan bahwa jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kalau kemudian 2 Petrus 3 tadi ayat 5 mengatakan bahwa bumi diciptakan dari air dan oleh air, artinya mestinya Tuhan menciptakan air yang pertama kali. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara karena kita formatnya adalah diskusi, maka tentu saja kita akan memberikan kesempatan untuk pada audiens ya. Gimana menurut Pak Kodeks dan Bu Heni? Oh, boleh Pak. Kalau ada yang Ya. audiens yang mau, boleh angkat tangan. Kalau ya silakan. Boleh. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, memberikan pendapat, silakan. Nanti akan kita bahas bersama. Silakan. Kalau ada yang raise hand, mungkin Pak Kodeks bisa bantu barangkali Pak. Ya. Iya. Saya bersama Bu Heni dan moderator yang lain. Ada yang mau raise hand dan juga menanyakan sesuatu, silakan. Kesempatan bagi Anda, apologet Kristen. Aku mau bertanya tapi kayaknya luar topik ini. Tapi masih tentang penciptaan sih, Kejadian 1. Coba. Tanya dulu ke Pak Ricardo, apakah itu bisa? Iya, kalau di luar topik sih enggak apa-apa. Pertanyaannya kita tampung dulu ya, Sis. Nanti kita bahas di belakang. Kalau yang untuk topik yang sekarang, mungkin ada yang mau pendapat yang mau disampaikan, mungkin, atau pandangan, atau apa, atau pertanyaan, silakan. Enggak ada sih, aku cuman mau tanya tentang. Ya, silakan. Kejadian 1. Jadi katanya berfirman kesaksian semoga hidup dan biasanya dia mungkin dalam menjadi kesaksian ya dan menjadi semua komuni berfirman menjadi udah dilanjut aja dulu, aku cari dulu ayatnya nih, ada pertanyaannya sih. Baik Pak, dilanjutkan aja Pak. Lanjutkan aja Pak. Belum dari audiensnya belum nih. Saya melihat semuanya. Mereka berarti masih coba memahami apa ketidaksinkronan tadi ya. Kok bisa ini? Mungkin baru malam ini mereka sadar, apanya yang tidak sinkron gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan dulu Pak. Lukas Ricardo dan Malikil Amalah. Pak Lukas, monitor. Di sini ada juga ini Bu Heni, ada Mikana, apologis. Iya, Salam Mikana. Ya, kita mesti buka mute-nya kalau siapa tahu dia mau. Kalau dia tunjuk tangan kita buka mute-nya ya. Sorry, ini acaranya mute-nya di permanen supaya nggak terganggu ya. Iya, baik. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya atau berpendapat, silakan. Jadi kalau tidak, kalau saya saya Pak, kalau saya memang kelihatannya memang antara kedua bagian ini tidak sinkron antara Kejadian 1 ayat 1 sampai 7 dan juga
setelah membaca surat 2 Petrus 3 ayat 5 itu sama sekali memang kelihatan tidak sinkron. Iya, betul. Betul, Pak. Tidak sinkron. Tapi sesungguhnya itu sinkron. Nah, ini ada yang Pak Tom ini yang Iya. raise hand ya. Buka Pak, ya silakan. Silakan Salam Pak Pak Tom. Lukas. Shalom Pak Tom. Ya, Pak Salam Tom. teman-teman. Silakan, Pak. Salam juga. Halo Pak. Ini Shalom. Pak Lukas Ya, ya. mau nanya. Itu Mm-mm. tapi sebenarnya tadi Pak Lukas sudah mau bahas ke situ sih kalau masalah air kan. Tapi yang masalah gelap Ya. ini Pak Lukas. Kan di situ kan gelap gulita dan air menutupi Samudra Raya. Iya. Nah ini artinya gelap ini artinya apa sih Pak Lukas? Apakah memang karena belum ada kehidupan atau apa gitu? Gitu. Pak Lukas. Gelap itu sebetulnya karena memang masih belum ada cahaya, Pak. Oh, belum ada cahaya. Ya, belum ada cahaya. Iya, iya. Itu gelapnya memang secara harfiah ya. Itu Iya, iya. belum ada cahaya. Kalau dari sisi Quran sendiri gimana, Bro Herdi? Apa permulaan keadaan bumi dan langit itu pada saat awal diciptakan gimana ya? Apa sama seperti itu? Iya. Kalau di dalam hadis dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala hadis Ibnu Majah ya. Nanti saya bawakan nomornya. Allah menciptakan segala makhluknya dalam keadaan kegelapan. Itu, Bro. Tapi sudah ada makhluk tapi dalam keadaan kegelapan gitu. Iya, dalam keadaan kegelapan. Jadi makhluk itu ditaruh di mana itu kalau gelap itu? Belum ada Gimana lampu itu, makhluknya Pak, bisa? ya. Bagus Sih, ya. bagus. Oke. Ya, Oke, itu aja bagus. dulu pertanyaan saya deh. Mungkin bisa Oke, dibahas baik, lagi. baik. Pak Tom, ya itu menarik, Pak. Menarik. Itu Karena menurut hadis Abu Daud, matahari itu bersinar ketika Adam diciptakan hari ke-7. Jadi di dalam iman kita, Tuhan kita menciptakan dalam 6 hari. Di dalam iman kawan-kawan muslim, menurut versi Nabi besar, itu 7 hari. Menurut Allah Subhanahu wa taala, itu 8 hari. Nah, jadi silakan kawan-kawan tentukan. Silakan Pak lanjut. Oke, mantap. Jadi mengenai kegelapan tadi itu beda dengan gelap ya, Pak Tom. Saya mau menjelaskan sedikit. Maka agak bergeser ini pembahasan, tapi tidak apa-apa, masih dalam satu rangkaian. Saya akan membacakan kejadian 1 di dalam versi bahasa Ibrani-nya. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve haaretz haitah tohu wabohu. Ve choshech. Nah, ini yang Pak Tom tadi tanya. Ve choshech. Kegelapan ya, gelap. Jadi ve choshech sebetulnya bahasa yang dipakai ini singular bentuknya, Pak. Bukan plural. Kalau plural itu kegelapan. Tapi penerjemahannya di dalam Alkitab, bahasa LAI juga menerjemahkan dengan gelap gulita, sesuai ya. Gelap gulita artinya singular kan. Cuman tadi kalau yang di dalam Quran menjelaskan kegelapan. Bukan begitu ya, Bro Amalek ya? Kegelapan ya. Begitu. Iya, kegelapan. Kegelapan. Diciptakan dalam keadaan kegelapan. Ada perbedaan ya antara gelap gulita dengan kegelapan. Maka kalau Alkitab menulisnya fechoshech alpenei tehom. Gelap itu di atas menutupi samudra raya. Alpene itu permukaan, tehom itu samudra raya ya, samudra luas ya. Nah, ini yang Pak Tom tadi tanya. Jadi ada beda bahasa, Pak. Kalau di dalam Alkitab bentuknya singular, penulisannya adalah khosyekh ya, gelap ya, gelap. LAI pun menulis sesuai dengan gelap gulita gitu. Gelap gulita menutupi samudra raya. Begitu ya Pak Tom. Nah, kita lanjutkan lagi ke topik kita tadi itu bahwa di 2 Petrus 3 ayat 5 menulis dengan bumi diciptakan dari air dan oleh air. Nah, sementara di kejadian 1 itu tidak ada penjelasan mengenai dari air dan oleh air. Mungkin Pak Kodeks bisa tampilkan lagi Pak ayatnya Pak. Baik. Ya, di sana kejadian 1 ayat 1 tadi Pak. Ya, oke.
Di sana dijelaskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang mula-mula diciptakan adalah langit dan bumi. Tuhan belum berbicara mengenai air, di mana air diciptakan. Tetapi di ayat kedua kemudian Tuhan berbicara mengenai bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Maka samudra raya ini kita sepakat semua dapat kita artikan sebagai suatu genangan air yang luas gitu ya. Nah, di frasa yang selanjutnya, di situ dijelaskan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini sangat jelas. Nah, kalau kita lihat di bahasa aslinya, bunyinya persis juga sama. Feha-aretz hayatah huwa bohu, fekhoshek al-fene tehom, ferwah elohim erachifet al-fene hamayim. Pak Kodeks bisa dibantu dalam bahasa Ibrani-nya nggak Pak? Supaya audiens juga bisa melihat apa yang saya sampaikan ini Pak. Jangan-jangan dikira saya cuman ya ngap aja gitu. Bisa Pak. Iya, ayat 1 dan 2 ya Pak Kodeks. Iya, ya itu ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin bagi Bapak Ibu yang bisa membaca di dalam konteks bahasa Ibrani, maka garis tengahnya boleh dinaikkan sedikit Pak supaya kelihatan yang di bawahnya dalam bahasa Ibraninya. Ya, oke. Nah, oke baik. Ya, itu Pak kata terakhir itu Pak Kodeks bisa digaris bawahi Pak. Dari ayat yang kedua itu ada kata terakhir hamayim ya. Hamayim ini. Yang dari ayat kedua hamayim. itu, ayat 2 yang kata terakhir itu ya. Bisa nggak saya buat ini? Itu bisa digaris bawahi Pak. Oh, saya nggak bisa di sini Pak, ininya. Nggak bisa, oke baik. Ya, nggak apa-apa. Mestinya saya yang share screen. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat, ya coba diangkat ke atas sedikit. Maka di situ dikatakan bahwa Fehaharetz hayatah tuhuwa bohu. Jadi bumi itu masih kosong dan belum ada bentuknya gitu. Masih kacau balau. Ada terjemahan lain belum berbentuk itu ditulis dengan kacau balau. Itu nanti ada lagi pembahasan khusus kenapa kok Tuhan menciptakan bumi itu masih kacau balau gitu. Mestinya apa yang Tuhan ciptakan itu sempurna bukan? Nah, ini nanti akan ada studi lagi kalau itu masuk ke ranah studi filsafat ya, filsafat Yahudi Saudara. Tapi saya akan mengupas ini dari sudut pandang Alkitab saja dulu. Feharet saya tahtuhu abohu fechoshech alfenei tehom feruach Elohim merachefet alfenei hamayim. Jadi bumi belum berbentuk dan kosong. Kemudian kegelapan atau gelap tadi, gelap gulita. Gelap gulita itu atau gelap itu menutupi samudra raya, di permukaan samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang, merah hefet ya. Kata merah hefet itu ada yang mengartikan juga dengan bergerak-gerak, melingkupi. Tapi kata yang dipakai di sini mestinya singular aktif gitu. Jadi bentuk aktif yang dipakai. Maka kata merah kefet ini menggambarkan bagaimana roh Allah itu secara aktif bergerak di atas permukaan air gitu. Alpenei hamayim. Nah, sudah ada kata air di situ, hamayim ya. Sudah ada kata air. Tetapi kita perhatikan di ayat pertama tidak ada kata air. Lalu bagaimana kok 2 Petrus 3 ayat 5 mengatakan bumi diciptakan dari air dan oleh air? Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara ada yang ingin berpendapat silakan supaya kita bisa tampung dan kita bisa bahas bersama gitu. Silakan, mungkin ada yang mau resen silakan. Kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Saya akan jelaskan sedikit bagaimana mengenai asal usul air di situ. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu Saudara? Ada 29 orang. Ya mungkin dari Muslim atau dari Kristen silakan. Tidak ada ya? Belum ada ya? Oke.
Kalau belum ada, kita lanjut ya Pak Kodeks ya. Iya Pak, silakan dilanjutkan Ya. dulu. Kalau begitu mungkin saya minta bantuan Pak Kodeks. Tadi saya ada kirim video ya Pak. Ada. Ada ya Pak. Itu diputar Video. sekarang Pak. Mau diputar? Ya. Saya bantu share screen dulu Pak, boleh? Supaya boleh, saya Pak. bisa ya menunjukkan. Oh iya, Bapak Ya. bisa share screen Share screen, sekarang. ya. Oke, saya share screen ya, Bapak Ibu. Terus ke wajah saya, tapi terus atas saja. Nah, ini kita dapat lihat di sini. Semua dapat lihat ya apa yang saya share. Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Lihat Oke. jelas. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di mana air ada di situ? Tadi di awal saya sudah menyinggung pembahasan mengenai bentuk kata dari kata Ibrani. Di sana dikatakan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Misalkan garis bawah. Ada kata syamayim. Ve hashamayim ve haaretz ve et haaretz. Jadi kata syamayim ini kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka di sini dituliskan dengan langit. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebetulnya saya juga mau menampilkan penerjemahan di dalam bentuk Ibrani ke Indonesia ya, tapi saya rasa agak sulit karena saya pakai handphone, jadi mungkin agak terbatas. Mungkin di selanjutnya bisa saya bantu lebih lengkap lagi. Ya Bu Heni ya. Iya. Ya karena waktu kita juga nggak panjang, maka di sini ada kata Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Kata syamayim tadi itu di awal saya sudah bahas bahwa kata ini dapat merujuk kepada langit, dapat merujuk kepada cakrawala. Maka saudara di ayat 6 kemudian di situ ditulis Wayomer Elohim yehi rakia betok hamayim fihi mafdil ben mayim lamayim. Anda perhatikan ada dua kali kata, ada beberapa kali kata mayim di sini. Mayim lamayim. Di sini ada hamayim. Di sini ada kata yang berbeda sendiri, rakia. Maka kata rakia ini diterjemahkan, kata rakia ini diterjemahkan sebagai cakrawala ya. Sementara di ayat yang pertama terlihat Tuhan belum menciptakan cakrawala, tapi Tuhan menciptakan langit. Apakah langit dengan cakrawala itu berbeda? Pertanyaannya adalah, di manakah di langit itu ada air? Bagaimana di ayat kedua itu, bumi belum berbentuk dan kosong, lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tentu kita bertanya, air dari mana? Orang belum terjadi hujan dan segala macam, kok bisa ada air? Apakah Tuhan sudah menciptakan air lebih dulu? Nah ini yang menarik. Sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 5 ya. Nah ini kalau kita perhatikan, kata rakia di ayat 6, itu diterjemahkan sebagai cakrawala. Ya. Cakrawala dan segala air dari ayat. Nah ini ayat yang dijadikan rujukan dari 2 Petrus 3 ayat 5. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi ada air yang dipisahkan dari air. Nah, ini juga sama dengan yang dipakai di dalam bahasa aslinya juga betok hamayim, lalu
Mayim la mayim, air dengan air gitu. Betok la mayim ini di dalam air. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya maka mungkin akan lebih sulit dimengerti lagi air yang dari mana gitu. Sekarang apakah ada kata mayim ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kita perhatikan di ayat 1 ya. Ayat 1. Di sini ada kata hasyamayim. Hasyamayim. Maka ada dua kata yang sama, hanya ditambahkan dengan definite artikel syam. Sorry, ini ya, kata hasyamayim ada dua definite artikel. Yang pertama adalah definite artikel, yang kedua kata tunjuk, saudara. Bisa dilihat ya. Jadi hasyamayim itu artinya the kalau dalam bahasa Inggris atau dan. Bisa juga demikian. Ya, ini juga sebagai definite artikel sebagai penunjuk kata benda sebetulnya. Hasyamayim. Maka kata yang kedua dipakai adalah syam. Nah, kalau kita pisahkan, dia akan menjadi, ya, saya ambil kata syam ini, maaf agak coret-coret supaya kita semua Pak. Syam, ambil kata hasyam, maka sisa kata maim di sini. Ternyata Tuhan sudah menciptakan air terlebih dahulu sebelum Tuhan menciptakan haaretz. Ya. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata Alkitab kita tidak ada yang bertentangan. 2 Petrus 3 mengatakan secara keseluruhan bahwa bumi diciptakan dari air dan oleh air. Ternyata Tuhan justru menciptakan air lebih dahulu. Bagaimana saya dapat menjelaskan? Mungkin Pak Kodeks bisa bantu Pak putar video yang tadi saya kirim supaya sebentar saya stop dulu share screen-nya supaya bisa dipahami apa yang saya maksud Pak. Baik, pertanyaan dari Pak Jordan. Silakan. Iya, Pak. Bentar ya. Ya, sedikit aja Pak, boleh. Nah, Bapak Ibu, ini saya jelaskan dulu sebelum video ini diputar. Ini menunjukkan, ini satu video tentang pembelajaran bahasa Ibrani ya, praktis yang langsung diucapkan oleh native speaker. Jadi yang membuat video ini adalah orang Ibrani. Nanti kalau Bapak Ibu berminat bisa saya kirimkan linknya. Cuman memang tidak ada terjemahan dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Maka untuk memahami video ini hanya dapat dipahami dalam bahasa Ibrani saja. Silahkan Pak. Dimulai dari yang pertamanya Pak. Ya, supaya kita dapat membedakan ini. Ini mengenai kata tunjuk ya. Kata di sini dan di sana. Oke. Saya mulai ya Pak. Ya, silakan Pak. חמישים. שלום, אני בית. פה. Kata po itu menunjuk kepada kata tempat ya, di sini Syam. artinya. Syam. Syam itu di sana. Syam. Po. Syam. Ya. Po di sini, Syam di sana. Avram. Lech. Shev baderech. Ya, pergilah Syam, duduk di jalan. Ya, Chef Syam artinya duduk di sana, di jalan. Ani po
בבית. Ya, saya di sini, di rumah. אברהם שם, בדרך. Abraham di sana, di jalan. אני פה, Oke. בבית. אברהם שם, בדרך. Ya, oke. Stop dulu Pak Kodex. אברהם, Oke. Iya. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya akan kembali share screen ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, oke. Nah, kita dapat kata Syam. Oh dan Syam. Oh itu artinya di sini, Syam itu artinya di sana. Maka saya akan kembali lagi ke kata tadi. Ya, kata Hasyamayim. Di dalam kata Ibrani, satu kata Ibrani itu dapat dikonjugasikan ke dalam 490 kata. Itu belum termasuk dengan ketika dia dikonjugasikan ke dalam berbagai tenses ya, dan berbagai situasi. Gitu. Contohnya past tense, present tense, dan future tense. Maka kalau kemudian dikonjugasikan ke dalam 3 tenses tadi, lalu digabung dengan ke dalam 7 binyan, maka kata yang dapat dihasilkan di dalam satu kata itu bisa menjadi 4.900 kata. Kita tidak heran kalau kemudian kata Hasyamayim ini dapat diartikan sebagai surga, dapat diartikan sebagai langit. Dan ternyata di dalam langit itu, di dalam awan itu ada mengandung air, saudara. Di mana? Di kata Mayim tadi. Ya, nah itu. Tadi kata Syam itu merupakan kata rujukan. Saya akan potong kata ini supaya tahu ya. Syam itu adalah di sana. Maka kalau kemudian kedua kata ini digabung menjadi Hasyamayim, dapat dikatakan kata ini menjadi air yang di sana. Syam dan Mayim. Ya. Sampai di sini dapat dipahami barangkali ya. Dan noise. Ya, yang lain tolong bantu yang co-host yang tidak bicara tolong di-mute ya. Ya, sampai di sini mungkin dapat dipahami teman-teman semua. Bagaimana teman-teman yang lain? Nah, kalau kita lanjut ke ayat 6, di ayat 6 tadi disebutkan ya, bahwa berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah air, segala air, untuk memisahkan air dari air. Jadi air yang pertama diciptakan itu ada dari cakrawala, Bapak Ibu Saudara. Kemudian terjadilah proses seperti yang kita ketahui sekarang. Air yang dari cakrawala turun, lalu kemudian di ayat ke-7, Tuhan memisahkan lagi, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Artinya Tuhan melakukan pemisahan antara air yang ada di bumi dengan air yang ada di langit. Ya. Jadi ternyata 2 Petrus 3 ayat 5 itu benar adanya. Bahwa memang pertama kali Tuhan menciptakan air. Dari mana kita dapat tahu? Di dalam bahasa aslinya ketika ditulis Bereshit bara Elohim, pada mulanya diciptakan oleh Elohim et hasyamayim, air yang di sana, ve'et haaretz, dan dataran. Sampai di sini mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan. Saya matikan dulu share screen-nya. Kelihatan Ya. tadi Jordan Bu Heni. Ya, sama silakan Pak Pak Jordan silakan, ya. Pak Jordan. Terima kasih, Shalom. Shalom Pak Jordan. Ya, dari pembahasan ini dari ayat 1 saja sudah ada banyak pertanyaan, Pak. Cuma persoalannya begini, Pak. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ini takutnya berimbas kepada apologet. Sebab ini disaksikan live
Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu, kemudian para apologetik nantinya kurang memahami hal ini, kemudian pertanyaan yang sama juga diajukan kepada apologetik oleh RT seberang sana, maka bisa jadi apologet ini menjadi bulan-bulanan nanti. Kalaupun ini secara khusus, intern, ada sih banyak pertanyaan yang bisa saya pribadi juga akan ada banyak. Tapi mewakili ini saja. Ini saja dulu sebagai pendahuluan. Namun saya ingin bertanya tentang kata cipta di sana, Pak. Di situ dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sebenarnya ada banyak, tapi ini dulu yang saya mau itu yang saya takutkan tadi di situ. Kata cipta di situ, ya. Jadi kata cipta di situ mengandung arti apakah sebuah proses dari yang sudah ada kemudian diubah, atau sesuatu yang belum ada, yang belum nampak, kemudian itu menjadi nampak. Itu kata bara di sana. Ya, luar biasa pertanyaan Pak Jordan. Oh, sudah cukup Pak atau masih ada? Masih banyak sih. Masih kata banyak. padang, Ya. Saya Ya, Pak paham Lukas, saya Pak sebentar Jordan, ya. kasih informasi ya. Ya. Kita harus selesai dalam waktu 15 menit lagi karena Pastor Rabbi Brian Bilenci akan mau pakai room ini untuk live berikutnya. Jadi mungkin topik ini nanti kita continue Pak setelah menjawab dengan Pak John Sipayung ini. Mungkin Bapak bisa close hari ini, nanti kita bersambung lagi untuk minggu depan. Bagaimana Pak Lukas? Baik, saya setuju sekali Bu. Saya akan berjanji untuk menyelesaikan dalam waktu 15 menit lagi untuk Rabi. Shalom Rabi, mohon maaf waktunya saya pakai tadi. Saya sudah mencuri waktu Anda, mungkin ada sekitar hampir 20 menit ya, karena ada trouble tadi di internet saya, tapi tidak apa-apa. Saya berjanji untuk menyelesaikan dalam waktu yang 15 menit. Saya paham tadi yang disampaikan Pak Jordan, akan banyak pertanyaan yang timbul. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan doktrinal juga akan bisa timbul di situ. Itu juga sempat dipertanyakan ketika dijelaskan mengenai kata bara yang bentuknya singular, kemudian dilanjutkan dengan kata Elohim sebagai subjek yang ditulis dalam bentuk plural gitu. Maka kemudian itu membentuk sebuah algoritma berpikir di mana singular ketemu dengan plural, maka itu dapat digambarkan sebagai sebuah eksistensi dari. Halo. Iya. Shabbat shalom. Iya, shabbat shalom, Prof. Baik, ya silakan lanjutin kita Pak. Lanjut dulu ya. Ya. Ya, jadi saya akan menjawab saja apa yang ditanyakan oleh Pak Jordan bahwa mengenai kata bara. Kata bara itu sebetulnya suatu kata yang eksklusif yang digunakan oleh Elohim saja ya. Di dalam penciptaan langit dan bumi, prosesnya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat terakhir itu tidak ada kemudian kata itu dipakai lagi untuk menciptakan dari segala sesuatu yang sudah ada. Maka kata bara ini dipakai dari yang tidak ada menjadi ada. Gitu Pak, dari yang tidak tampak kemudian menjadi tampak, kata itulah yang dipakai kata bara. Ada kata yang dipakai lagi, kata asah, tetapi kata asah itu biasa juga digunakan di dalam disinkronkan dengan kata-kata lain. Umpamanya seorang ibu membuat kue itu dapat dipakai kata asah juga. Atau kata asah itu di dalam mengkreasikan sesuatu itu dipakai juga kata asah. Tapi menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada itu adalah kata eksklusif yang hanya dipakai oleh Elohim saja. Maka kata itu yang dipakai kemudian di awal penulisan kitab Bereshit. Itu Pak Jordan ya. Halo. Oke. Oke. Iya, nanti yang selanjutnya mungkin kita bisa bahas di topik yang lain Pak, di minggu depan barangkali ya Bu Heni ya.
Iya benar ya. Jadi gini, Penasehat. untuk minggu depan karena ini Pak ada sedikit benturan, mestinya acara yang Derabi ini minggu kemarin, tapi this is reschedule. Jadi ini padat sekali. Jadi kita janji untuk minggu depan buat acara Pak Richard ini Lucas Ricardo tidak akan ada acara lain berikutnya. Jadi kita akan mempersiapkan waktu dan tempatnya lebih panjang. Jadi itu aja pengumuman dari saya. Ada lagi Pak yang mau diberikan tambahan sebelum di closing sama Bapak? Silakan Pak. Baik, saya rasa sih sudah cukup ya, sudah cukup yang saya jelaskan mengenai ternyata bahwa tidak ada ketidaksinkronan di dalam penciptaan langit dan bumi sesuai dengan yang ditulis Musa yang diperintahkan oleh Adonai kepada Musa untuk menuliskan. Maka Tuhan membuat Alkitab itu ditulis secara sistematis dan terukur dan terstruktur. Kita sudah komparasi dengan kitab yang lain, tadi ternyata Bapak Ibu Saudara dapat membuktikannya sendiri ya, bahwa metode penulisan dalam penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Bereshit itu sangat terstruktur, sangat tertata. Begitu. Nah, itu kemudian menjadikan bahwa kitab ini dapat dikatakan sebagai meneguhkan iman kita, semakin meneguhkan iman kita bahwa firman Tuhan ya dan amin. Itu saja barangkali Bu Heni dari saya. Terima kasih atas atensinya semua rekan-rekan yang ada di sini. Bro Amalak, terima kasih atas bantuannya. Kita bertemu lagi di minggu selanjutnya di dalam pembahasan topik yang lain. Pak Kodeks, terima kasih. Bu Heni, terima kasih. Terima kasih Raf, Shabbat Shalom. Terima kasih teman-teman semua. Saya undur diri. Kita akan bertemu di minggu berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Ya, karena kita mulai dalam doa dan kita tutup dalam doa ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di dalam room. Bagaimana Pak Lukas sebelum pergi pimpin kita dalam doa penutup? Iya Pak. Oke, baik. Ya. Mari kita satu hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena hikmat marifat dari surgawi, sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran ini di hadapan teman-teman kami semua, Bapak. Supaya kiranya biarlah kebenaran ini menjadi penguat iman kami, menjadi rema bagi diri kami, sehingga kami dapat pun menyampaikan kebenaran ini kepada yang lain yang belum mengerti kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau dapat mempertemukan kami kembali di room ini di waktu yang lain dalam topik yang berbeda. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Lukas Ricardo. Ya, atas ininya sangat menarik sekali, saya sangat suka sekali, sangat elegan, benar Pak. Ini kita harus teruskan lagi untuk untuk hari-hari yang akan mendatang ya. Jadi dari WAFM saya mewakili mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Lukas Ricardo. Ini adalah perdana kami dan perdana ini udah sukses. Sayang waktunya sangat pendek ya, tetapi untuk minggu berikutnya kami berjanji akan memberikan waktu yang luang, waktu yang banyak buat Pak Ricardo dan teman-teman untuk berdiskusi di WAFM ini. Terima kasih, Tuhan memberkati teman-teman semua yang ada di live chatting, yang jangan kemana-mana, acara ini akan berlanjut dengan acara yang berikutnya. Tuhan memberkati, God bless. Ya, Pak Kodeks silakan matikan.